Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara. Kembali kita ketemu di channel Gereja-Gereja Kristen Jawa Seklasis Klaten Barat. Dan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Tuhan melalui hamba-hambanya di lingkungan gereja-gereja GKJ di Klasis Klaten Barat. Mari sebelum kita awali dan melanjutkan kegiatan ini, kita naikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menghimpun kami dalam sukacita yang mendalam di tengah kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, pengalaman penderitaan, kekurangan, kemiskinan, ancaman, dan berbagai persoalan pribadi yang dialami oleh kami sebagai orang percaya ataupun juga warga masyarakat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, khususnya di saat ini Engkau menghimpun kami dengan harap untuk mendapatkan pengertian dan pencerahan melalui firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan di saat ini akan kita terima di Mazmur 70. Dan Mazmur 70 ada 6 ayat yang demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Yang Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Saudara kekasih Tuhan, di masa pandemi yang di bulan ini kita memasuki bulan yang ke-10. Di saat ini kita diajak untuk merefleksikan kembali arti kemiskinan, penderitaan dalam kehidupan kita. Saudara, di masa yang tidak pernah kita duga dan kehendaki ini, kenyataan yang membuat kehidupan banyak orang di planet ini menjadi berubah. Dan penderitaan dirasakan oleh semua orang, dan tentu semua orang juga berjuang untuk tetap bertahan dalam segala penderitaannya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saudara, bacaan kita di Mazmur 70 ayat 1 sampai ke-6 tadi sebenarnya adalah pengulangan
dari 5 ayat terakhir dalam Mazmur ke-40. Dan Mazmur 70 ini adalah salah satu doa yang diungkapkan pemazmur saat mengalami kehidupan yang sulit dan penuh derita. Saudara, menurut para ahli, doa pemazmur ini sering dinyanyikan berulang-ulang sebagai penawar kepedihan, tetapi juga sekaligus sebagai permohonan pertolongan pemazmur dan komunitas pembacanya. Dan tentu pertolongan yang diharapkan adalah dari Tuhan sendiri. Melalui bacaan saat ini kita dapat belajar bagaimana keyakinan seorang pemazmur membuatnya bisa bertahan dalam masa sulit yang kita alami. Apakah yang dialami oleh pemazmur, saudara-saudara? Dan kepada siapakah pemazmur mengharapkan pertolongan itu? Apa yang dialami oleh pemazmur? Ya, seperti bunyi naskah Mazmur 70 tadi, kemiskinan, penderitaan, dan ancaman maut dari para musuh adalah alasan pemazmur berseru kepada Allah. Pemazmur juga berdoa agar Allah berkenan melimpahkan hati orang yang memuji Allah dengan sukacita. Saudara, dalam situasi yang berat, pemazmur menaruh imannya kepada Tuhan. Ya, iman itu kan juga dalam arti menaruh percaya. Ia tidak meninggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi dia menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Ia terus-menerus mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan dan melepaskan dirinya dari penderitaan dan musuhnya. Saudara, pemazmur menggambarkan bahwa kebahagiaan yang ia rasakan ketika menaruh pengharapan kepada Tuhan, meskipun penderitaan itu masih ia alami. Pemazmur tetap merasakan bahagia. Karena apa, saudara? Ya, karena Tuhan tetap ada bersamanya, melewati masa-masa penuh kesulitan itu. Jadi, ini adalah juga sukacita kita ya, ketika kita mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19, dan Tuhan juga tetap bersama kita melewati masa-masa sulit ini. Saudara, pengalaman pemazmur memperlihatkan kepada kita bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang terkadang memang harus kita alami dan kita hadapi. Ketika penderitaan itu kita alami, kita juga bisa belajar untuk memiliki keyakinan yang sama seperti pemazmur tadi, yaitu untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan di dalam doa yang dialunkan secara berulang tadi. Saudara, pemazmur meyakini bahwa Tuhan akan menolong, dan itu yang membuatnya bisa bertahan untuk menanti pertolongan Tuhan. Jadi seperti kita saat ini belum tahu COVID ini akan berhenti dan sampai kapan,
vaksin yang sudah diusahakan itu juga segera bisa digunakan. Tapi dengan usaha keras dan permohonan melalui doa-doa kita yang kita naikkan tanpa henti, dalam menanti pertolongan Tuhan, ya seperti pemazmur, tidak berhenti untuk berdoa memohon dalam iman bahwa Tuhan tetap ada bersamanya dengan melewati masa sulit itu. Saudara, permohonan itu berarti permintaan yang sungguh-sungguh. Memohon bantuan Allah berarti ya mencurahkan isi hati kita kepadanya seperti seorang anak kepada orang tua yang sangat mengasihi dan penuh pengertian kepadanya. Doa seperti ini keluar dari hati yang membutuhkan bantuan dan memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, yang tentu mendengarkan doa-doa kita. Saudara, Mazmur ini bisa menjadi contoh daya atau energi untuk mengatasi penderitaan hidup dan menghadapi musuh yang memandang rendah dan yang mengancam terus-menerus. Dan doa yang dinaikkan berulang-ulang memperlihatkan apa, saudara? Ya, ketekunan. Yang kedua, kesungguhan dan keberserahannya kepada Allah. Bukan berarti bertele-tele, saudara, tetapi memperlihatkan ketekunan, kesungguhan, dan keberserahan kepada Tuhan. Dan perlu hati-hati kita memperhatikan dalam doa Mazmur 70 ini ya saudara. Walaupun dalam permohonan itu kan ada permohonan balasan pada orang yang mengancam. Itu bukan berarti kita boleh berdoa dengan penuh kebencian, saudara. Karena apa? Balasan adalah bagian Allah. Bagian kita adalah berdoa dengan ketulusan dan kasih, bukan dengan kebencian. Saudara, penantian pertolongan Tuhan tidak jarang membuat kita hilang harapan. Betul. Kalau penderitaan itu berlangsung lama dan seolah-olah tidak jelas kapan berhentinya, membuat kita juga bisa menjauh dari Tuhan. Ketika kita merasa penantian kita seperti sia-sia, di saat itulah kita mengingat yang dilakukan pemazmur. Tetaplah berseru dan memohon kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan akan diberikan tepat pada waktunya. Ada ungkapan bahwa doa itu membawa kita ke garis depan dari kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita. Jika meditasi itu memperkenalkan kepada hidup batiniah, puasa adalah sarana pendampingnya, tetapi doa yang dimaksud di sini adalah disiplin doa, itu membawa kita kepada usaha yang terdalam dan tertinggi dari semangat dan kesadaran manusia. Dan doa yang benar adalah pencipta hidup dan perubah hidup. Maka bagi para penjelajah pada garis depan iman, doa bukanlah kebiasaan yang kecil, yang hanya sampai pada permukaan dari kehidupan mereka. Doa adalah hidup mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa atau Mother Teresa. The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. The fruit of service is peace. Ya,
buah dari keheningan itulah doa. Dan buah dari doa itulah iman. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, kuatkanlah iman saudara. Melalui apa? Ya melalui doa. Iman itu adalah buah dari doa. Dan buah dari iman adalah cinta kasih. Dan buah cinta kasih adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan adalah perdamaian. Berdoalah saudara, sehingga perdamaian tercipta, kemakmuran tercipta. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk bertahan dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Kuatkanlah iman kami, Tuhan, sehingga selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan semata. Sehingga dalam segala kesulitan, kami dimampukan menjadi pribadi yang baik, yang bertekun, yang berkesungguhan, tetap bertahan dalam kesulitan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara, dan tetap berdoa dengan tekun dan berkesungguhan untuk menanti dan menumbuhkan harapan kepada Tuhan semata. Terima kasih.